warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habis makan siang, walaupun liftnya nggak normal, tapi rasanya semua sudah makan kan Bapak Ibu? Sudah. Pokoknya sekarang semuanya alhamdulillah, supaya hatinya senang, hatinya bahagia. Karena Bapak Ibu tinggal 3 hari lagi kita akan menuju ke Mina. Ya, jadi semuanya sehat. Hari ini kita kasih manasik inti perjalanan kita. Mulai dari sini ke Mina, Arafah dan kembali lagi ke rumah ini. Ya, mudah-mudahan manasik kali ini menambah kemantapan, menambah kemandirian, menambah semangat Bapak dan Ibu untuk menjalankan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah. Judulnya Arafah Mina, dari rumah transit ke Mina ke Arafah, nanti kembali lagi ke Mina. Kita hari ini tanggal 5 Dzulhijjah, besok 6, Minggu 7, Senin 8. Berarti kita punya waktu 2 hari lagi untuk berangkat ke Mina. Apa yang ingin saya sampaikan dengan waktu 2 hari ini Bapak dan Ibu? Sebetulnya kenapa Bapak Ibu berada di sini? Berada di sini satu, tujuannya adalah untuk istirahat. Kalau kemarin di Mekah, di Madinah kita semuanya pasti memanfaatkan 2 masjid itu, maka kita nggak punya waktu, kesempatan untuk belajar, karena masjid rumah hingga kita nggak punya waktu. Kita berada di sini tujuannya istirahat, kemudian belajar lagi tentang inti dari haji itu. Kemarin kita di Madinah, kemarin kita di Mekah. Kalaulah ada kurangnya, tinggal bulan depan, bulan Januari, bulan Agustus, bulan September, Bapak mau ulang lagi bisa. Punya duit jalan. Tapi kalau haji, kalau kali ini Bapak gagal, nggak segampang itu untuk mengulangnya. Bapak punya uang, tahun depan bisa berangkat lagi, silakan. Tapi kalau pakai kuota, yang kayak Bapak sekarang kan pakai kuota nih. Nah, kalau pakai kuota 10 tahun mendaftar, setiap tahun ngantri lagi. Oleh sebab itu, saya minta tolong dengan hormat. Yuk, momen 2 hari ini kita manfaatkan secara maksimal untuk menjaga kesehatan dan menyempurnakan ilmu-ilmu tentang haji. Ya Bapak Ibu ya, sependapatnya kita ya. Oke. Haji kita mulai. Ya. Ini agenda haji Bapak dan Ibu. Tanggal 5, tanggal 7 ini kita sudah berada di sini dari kemarin. Hari ini sampai dengan 7 itu sampai hari Minggu. Kemudian itu pemantapan ilmu tentang ibadah haji dan istirahat. Nah, yang masih hari ini sudah manasik, belum terlalu yakin, belum terlalu jelas, Bapak Ibu masih punya waktu 2 hari untuk ngobrol dengan Ustadz, untuk ngobrol dengan Mustawib, apa hal-hal yang kurang mengerti, yang belum dipahami. Kadang-kadang kan kalau dalam kesempatan banyak tuh kita suka nanyanya tuh suka malu gitu. Nah, boleh pribadi. Kita punya Ustadz ada di sini semua, kita punya Mustawib semua ada di sini. Sayang kalau mereka tidak dimanfaatkan. Karena Bapak Ustadz dan Mustawib itu tujuannya memang untuk menemani Bapak, memberitahu Bapak supaya ibadah hajinya sempurna, rukun, wajib, dan sunah-sunahnya haji. Ya, Bapak Ibu ya. Haji itu ada rukunnya, ada sunahnya, ada wajibnya. Kemarin kita sudah belajar. Nah, istirahat, yuk. Jangan bolak-balik turun bawah atas. Udah nyampe di kamar ditelepon temannya, ayo kita merokok dulu. Turun lagi ke bawah. Kan kalau malam kita suka di bawah. Nah Pak, turun lagi Pak. Iya tulisnya ini itu. Ada turun dari lantai 11 ke bawah untuk ditemani merokoknya. Boleh nggak Pak? Kita close dulu ini. Turun naiknya ini close dulu. 2 hari ini aja. Nanti boleh silahkan. Bapak pokoknya kalau turun makan,
kalau turun sholat setelah itu ke kamar untuk 2 hari ini aja. Bapak terasa nggak kalau turun tangga tuh tenggorokannya kering? Apalagi ditambah merokok, apalagi ditambah asap rokok gitu ya. Boleh ya Pak ya? 2 hari ini. Nah ibu-ibu boleh nggak istirahat mencucinya? Di mana sih mesin cuci? Di mana sih jagung yang padahal baju yang lain itu masih banyak. Kamu nanti pakai baju ini di dalam rokok ini lagi nggak ada yang yakin saya. Karena semua kita bajunya kita pakai kalau batik Amina juga, ya kan? Ya Bu ya, stop dulu mencucinya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita di Arafah itu ada beberapa jam. Yang utama di Arafah itu adalah berdoa. Oleh sebab itu dari sekarang yang punya titipan-titipan doa dibuat di WA-nya tuh nama judul WhatsApp grupnya. Apa judulnya? Yang penting isinya titipan doa. Kenapa? Karena kalau Bapak di Arafah sibuk buka-buka WhatsApp. Kemarin si Udin, kemarin si Anu itu bukaannya tuh udah nggak bisa waktu. Jadi dibuat di handphonenya semua orang yang nitip doa kemarin by WhatsApp masukkan ke situ sehingga pada saatnya ibu tinggal oh ya habisin selesai. Karena ibu udah mengiyakan. Bu titip doa ya oke. Itu kan Bu titip doa saya oke. Insya Allah. Nah kalau udah oke nggak dibacain kan jadi nggak oke. Nah kalau di titipan doa masuk semua jadi pada saatnya nanti senang. Ya Pak ya, ya Ibu ya. Nah yang kedua, karena waktu kita panjang, jangan sampai nanti kita kebingungan. Baca doa apalagi ya. Bingung? Oleh sebab itu dari sekarang dicatat. Saya mau doanya apa? Mau doakan anak saya si Fulan, si Badu ini. Mau doakan keluarga saya ini. Mau doakan kantor saya ini. Mau doakan partai saya ini. Kami di politik nih Pak cuma bilang partai doang soalnya nih Hon. Ada yang di kamar berantem gara-gara partai. Ibu catat nanti di buku yang laminating ini dari sekarang dibaca. Kan kadang-kadang kalau kita baru baca di sana takut agak asing gitu ya. Dibaca dari sekarang itu halaman 27. Buku yang laminating Pak mulai dibaca dari halaman 27. Karena halaman 27 sampai akhir itu adalah doa-doa yang ada di Al-Quran. Artinya doa-doa ini dibaca oleh para nabi. Contohnya misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Ini doa yang dibaca Nabi Adam ketika Nabi Adam bertemu Siti Hawa di Jabal Rahmah. Yuk, kapan lagi kita bacakan doa ini di padang Arafah? Ya kan? Ya Allah, saya menganiaya diri saya. Seandainya Engkau tidak memaafkanku, sungguh-sungguh aku menjadi orang yang zalim. Berulang-ulang. Ini ya Bu, yang pertama halaman 27. Ini doa-doa yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Nanti dilihat di sampingnya ada merah, ada suratnya, ada Al-Qasas, ada apa ya. Kemudian kalau Ibu mau sambung lagi di halaman 37, itu adalah doa-doa yang diambil dari hadis-hadis. Nanti dilihat di ujungnya ada Tirmizi, ada Muslim, silakan. Kalau yang dari Al-Quran ini semua isinya adalah doa-doa pengampunan. Rabbil firli, terusnya Robbana apa dan seterusnya. Kemudian ada doanya Nabi Yusuf, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Intinya halaman 27 ini adalah doa-doa yang kita ingin minta ampun. Jadi sebelum doa panjang ini dulu kita baca, baru kita bacakan doa-doa yang menjadi keinginan kita. Ya. Kemudian kalau buku ini adalah buku yang isinya di dalamnya itu ada halaman berapa panduan zikir yang akan kita bacakan nanti di padang Arafah. Nggak apa-apa bahwa aku nyontek tangan aja. Jangan Pak, sendiri-sendiri aja biar konsentrasi. Jangan lihat punya teman. Ya ini dibawa dan nanti kalau di Arafah nggak punya, bukunya saya lupa bawanya ini nggak ada lagi bukunya. Mumpung di sini diingat-ingat, maksud saya mulai dari sini pulang ke bawah ke kamar
langsung masukin yang penting masukin ke situ ya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian mukena dan rego arinareka. Arinareka mukenanya ada dua, satu yang ibu-ibu pakai sekarang ini. Nah itu kita pakai nanti pada saat, tapi yang panjang ya, mukenanya yang panjang ya. Pada saat kita berangkat, baju dalamnya bebas, pakai mukena itu. Nanti ketika kita dari Mina mau ke Arafah, kita pakai mukenanya yang ponco, plus kerudungnya yang ini yang kayak Bu Dokter Tias, ya itu ya. Itu aja karena yang di atas insya Allah nggak kotor, yang di bawah itu kan kadang-kadang kamar mandi apa-apa dan segala macam, takutnya kotor, maka bapak bawa nanti gantian pakaian dirok satu set, ibu-ibu satu set, kalau bapak setengah set. Satu lembar. Yang satu dipakai, yang setengah kita bawa, ya. Jadi udah mikir aja, aduh kalau dirok besar ini kurang setengah. Kemudian pakaian bebas, ibu pakaian bebas, kita bawa satu. 2 batik ya, pakaian bebas 1, kemudian seragam batik 2 yang kita punya kita bawa. Pada tanggal 10 nanti setelah kita dari Arafah, Bapak Ibu nanti pakai, kita melempar mungkin pakai biru, besoknya tanggal 11 pakai kuning mungkin. Nah ketika pulang tanggal 12 kita pakainya nanti baju yang bebas supaya fotonya lengkap. Harus dijadi foto-foto yang memorable. Kalau lancar itu setengah jam kita sudah nyampe, mungkin 15 menit sudah nyampe di Arafah. Dari sini sampai ke sini 8 sampai 10.30 ini masanya istirahat. Datang kita sarapan pagi, setelah itu kita masuk ke dalam tenda. Arafah ini Bu, Arafah. Kita masuk tenda istirahat. Kalau ingin foto-foto saat ini dimanfaatkan, ya jangan nanti udah masa doa foto-foto jangan, ya nanti di sini dimanfaatkan untuk foto. Gugurin, wah lumayan nih punya waktu 2 jam. Saya tuh punya besan di sana, boleh nggak gugurin saya pergi? Atau pas di tengah kamar mandi, kok lihat ada artis A nih, pengen foto sama artis A, jalan ke sana. Atau kemana-kemana, kalau Bapak Ibu tanya ke saya, udah stop untuk apa punya waktu, ayo manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya sehingga jangan sampai pulang nanti nyesel. Foto kalau nggak ada kan nanti bisa dibikin yang lain gitu ya. Atau kemana-kemana nanti aja silaturahminya. Sekarang istirahat dulu. Nah setelah istirahat nanti jam 10.30 insya Allah Bapak Ibu dibangunkan. Yang tidur ayam, yang tidur nyenyak jam 10.30 diminta untuk bangun. Ayo yang ke kamar mandi dan segala macamnya dipersilakan sampai jam 11.30. 11.30 semua kita sudah harus berada di tenda dalam keadaan standby untuk menyambut hari wukuf Arafah. Waktu wukuf itu dimulai dengan tergelincirnya matahari saat azan berkumandang, itulah waktunya wukuf. Nah, ketika oleh para ustadz semua yang kemarin kita bawa dari Indonesia, ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu kita sholat maghrib dan isya, kemudian makan malam. Setelah makan malam jam 20.15 kita berangkat menuju ke Musdalifah meninggalkan Arafah. Rasa saya orang-orang yang kusuk pasti air matanya bercucuran ketika meninggalkan Arafah. Dan kebahagiaan yang luar biasa karena hari itu janjinya Allah, orang yang berdosa dosanya diampuni, doa-doanya dikabulkan. Itu yang membuat kita bahagia menuju ke Musdalifah. Setuju ya Pak? Setuju di sini semua konsentrasi? Semuanya fokus? Ya harus, gitu, harus fokus ini. Nah, kalau ini waktunya tepat kita berjalan di jam segini, berarti kita bisa sholat subuh dan sholat Idul Adha di dalam Masjidil Haram. Hebat Bapak Ibu semuanya, luar biasa insya Allah. Bisa di Arafah, bisa doa Nabi Adam, bisa tawaf sa'i di Mekah, dan bisa sholat Id di dalam Masjidil Haram. Itu selesai kita pergi ke
keluar dari masjid, kita nanti ke hotel namanya Hotel Anjung, kita sarapan pagi. Mudah-mudahan menunya lontong sayur. Nasi itu tadi udah duduk tadi pagi. Ya, jadi nanti kita mudah-mudahan sarapannya lontong sayur. Nah, setelah itu, setelah semuanya rapi, istirahat dan segala macam, nanti Bapak Ibu kita kembali lagi naik mobil menuju ke Mina kembali. Nah, nanti ketika kita dari Musdalifah ke Anjum ini, usahakan kita yang masih belum berwudu kan kita kan, nah usahakan berwudunya di Anjum. Karena kalau udah nyampe ke masjid, tiba-tiba kecil ini saja yang ini, kemudian Al-Quran, buku doa, sarung atau sajadah. Tapi ini nanti kita bisa hilangkan karena di ransel kita yang biru itu kan ada yang tempat ini ya. Nah itu ibu bawa tuh, yang belakangnya itu kan dia ada ransel, kemudian ada ininya kan, nah itunya dibawa menjadi sajadah. Nah jadi itu kita pakai bisa jadi sajadah. Kemudian kalau ibu nanti berdoa di luar itu bisa jadi sajadah. Ya, jadi sajadahnya nggak usah pakai yang ransel itu saja. Kemudian kantong batu wajib jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau nggak bawa juga nggak usah nangis, bisa diganti kantong plastik. Ya kan? Senter kalau nggak ada bisa pakai senter teman. Hari Senin kita pergi, itu kita nginepnya di sini. Kalau kemarin ada yang satu kamar berdua, Yuri, aku jangan satu kamar berempat dong, berdua aja. Nanti berempatnya di Mina aja. Jangan Bu, di Mina itu bukan berempat, beratusan. Nah ini Pak tendanya besar, AC-nya penuh, AC-nya lengkap. Kemudian ini tempat tidurnya. Ini kalau lagi santai diginiin, kalau lagi tidur ini kita panjangin nanti kita tidur. Ini posisi serapi ini tahun 2022. Satu orang 1,6 meter. Sekarang satu orang satu tempat tidur kira-kira 90 atau 1 meter. Kan ibu diet, slim, ngomong di sini udah makan. Ya, jadi ini makanya kata saya jangan bawa macam-macam kecuali ransel itu sudah, karena tempatnya satu di kepala, satu di kaki. Jangan nanti taruh di samping atau taruh di sini. Ini tuh tempat jalan, ini tempat jalan. Ya. Jadi bapak-bapaknya juga, ini juga, gitu ya. Itu santai-santainya seperti itu. Jadi insya Allah di sini semuanya tidurnya nyenyak. Kok Bu Guru tahu? Biasanya kita kalau malam suka lihat-lihat jamaah kita, bukan mau ngintip, bukan, mau lihat jamaah aja gitu. Lihat-lihat kita ngintip itu, jamaah kita tidurnya nyenyak, alhamdulillah. Relief, ngantri makan, baru sejumlah jamaah Armina. Nanti Bapak Ibu akan ngantri, kita bahas ini dulu deh. Ini makan ya. Makan, kalau boleh saran, minta tolong, makanlah, ambillah makanan sesuai kapasitas kita. Jangan berlebihan, jangan merasa takut, nggak usah khawatir. Nanti sore kalau ada air, kalau nggak, ambil aja 5. Nanti takutnya nggak ada pisang, ambil pisang tuh 2. Gitu Mas. Ini ambil pisangnya 2 ya kayaknya. 2. Tuh. Dimakan apa enggak sih? Soalnya ibu nanti itu makanannya ada es krim, ada apa gitu. Jadi nggak usah lapar mata. Yang kita bayangkan ketika kita ngambil makan, ada orang lain di belakang kita juga kepengen gitu. Jangan sampai orang lain berdosa gara-gara kita. Emang nggak bener ya mereka, makanan habis, pisang habis, ini habis. Menurut dada. Bukan makanannya habis, teman-temannya dibawa ke kamar. Jangan ketawa, jangan ada ini kayaknya. Ambil pisang 2, ambil buah juga, bawa ke kamar nggak sempat makan. Yakin saya. Kalau nanti diatur sama mutawifnya, Bu, ini Bu, lurus Bu, ikut ya. Tadi saya ngatur tuh di situ. Ibu itu nggak kelihatan maju ini. Ada yang satu, pura-pura main HP. Ada saya lihat. Ibu, nanti ibu mau di sana, ibu nggak lihat slide-nya.
Nah itu nggak usah ya Pak, nanti di Arafah karena kan kita tuh banyak ya. Diatur itu satu, safnya dirapikan. Kedua, memaksimalkan tempat. Nanti udah safnya belang bentong, ruangannya nggak terpakai dengan maksimal, akhirnya ada yang marah-marah. Orang aku tuh di Arafah tuh nggak bisa loh duduk dalam tenda, soalnya begini begitu. Nah, ayo kali ini kita tingkatkan kebersamaan kita, sama-sama kita nurut. Bapak-bapak diatur sama mutawif oke, ibu-ibu diatur sama petugas terminal oke, sehingga pada saatnya kita sudah rapi seperti ini. Ya, oke, mulai Mas. Ini suasana berdoa. Ini doa, kalau begini doa mungkin di dalam bersama atau di luar. Ini tahun kemarin kita foto bersama, dan ini foto di Mina. Di Mina, jadi kalau di Mina bikin konten banyak waktunya silakan. Kalau di Arafah petugas bikin bikin foto bersama mutabik petugas sama para ustadz dan para dokter, karena kemarin jamaah kita 437 orang. Silakan. Ya Bapak Ibu, ini suasana, ini mobil kita, itu suasana di Musdalifah. Ya mudah-mudahan kita dapatkan suasana ini. Kalau nanti parkir mobil kita bagus, kita bisa turun ke bawah, ya alhamdulillah. Kalau tidak berarti kita tunggu di dalam mobil. Nanti gugurin kalau di dalam mobil cari batunya gimana? Yang mau silahkan turun cari batu, nanti bersama-sama dengan yang lain pakai senter ambil batu. Kalau enggak, tahun kemarin kita melaksanakan tawaf, ifadah, sa'i dan tahallul. Ya, jangan lupa tahallulnya masing-masing kita yang harus mengingat sendiri. Ya, masing-masing kita yang harus mengingat sendiri. Jangan sampai sudah macam-macam ternyata belum potong rambut. Ya kan? Nanti ngomong udah mandi, udah ini, ya aku lupa belum potong rambut gitu. Kena dam Pak, kena dam. Damnya berapa nanti tanya sama Ustadznya. Soalnya saya kemarin bulan Syawal dari Madinah saya tawafnya umroh. Kemudian besoknya saya umroh lagi, tapi saya ambil mikot dari Tanim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Langsung saja, tadi Bunda Kuril tentang teknis. Nah, sekarang tentang tata cara ibadahnya. Tadi dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi pada tanggal 8 Dzulhijjah, Bapak Ibu, kita sebelum meninggalkan hotel transit ini semuanya sudah berpakaian ihram. Dengan diawali sunnahnya mandi ihram. Mandi ihram tanggal 8 Dzulhijjah bisa mulai sebelum subuh atau ba'da subuh. Yang penting sebelum kita berpakaian ihram pastikan sudah mandi ihram. Kemudian sebelum nanti turun naik ke bus, Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat 2 rakaat. Niatnya bebas, mau tahiyatul hotel atau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah qabla ihram yang seperti kita laksanakan waktu di Bir Ali. Sholatnya boleh di kamarnya masing-masing, boleh di musola ini. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu naik bis itu dalam keadaan satu udah mandi ihram, sudah pakai ihram dan sudah sholat 2 rakaat. Nah kemudian setelah masuk ke dalam bus kita akan melafadzkan niat haji. Nanti di dalam bis masing-masing akan dipandu oleh para mutawif kita. Bunyinya kalimatnya labbaik Allahumma hajjan. Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk berhaji. Ini kalimat yang kalau kita hayati Bapak Ibu bisa bergetar hati dan mungkin tidak terasa air mata menetes. Kenapa? Karena kalimat ini kita ucapkan betul-betul pada saat kita sudah akan menuju ke Mina. Kalau labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, ya Allah kami hadir untuk berumrah. Insya Allah yang punya rezeki tiap tahun kapanpun bisa, tiap bulan bisa.
Tapi kalau labbaik Allahumma hajjan, ini yang kita tunggu-tunggu selama bertahun-tahun ini Bapak Ibu. Maka ayo nanti pada saat para motif kita membimbing kalimat ini, Bapak Ibu hayati, ya Allah, aku hadir ya Allah, aku hadir untuk berhaji. Setelah mengucapkan kalimat ini, kemudian bisnya berjalan. Sepanjang perjalanan kita membaca talbiyah. Nah, boleh kita coba ya, yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini bisnya berjalan dari hotel kita menuju ke Mina. Sepanjang perjalanan kita bertalbiyah. Lagi yuk, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah tiba di Mina, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam tenda. Dan apa agenda kita di Mina? Kita melaksanakan suatu sunnah yang dinamakan dengan mengikuti Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah itu apa? Hari persiapan wukuf. Dulu Nabi Muhammad SAW, beliau juga singgah di Mina sebelum ke Arafah. Dan di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah itu berlimpah air untuk persiapan wukuf di Arafah. Maka sebagian ada mengartikan tarwiyah ini artinya berlimpah, air yang mengalir. Nah, kemudian sebagian menafsirkan sebagai persiapan. Maka Bapak Ibu, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada juga sebagian besar jamaah haji reguler, mereka tidak mengambil tarwiyah. Jadi tanggal 9 itu langsung menuju ke Arafah. Itu juga boleh. Tapi ketika kita ingin mendekati sunnah Nabi, maka kita laksanakan Yaumut Tarwiyah. Apa kegiatan selama di Mina? Hanya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan cara diqosor tapi tidak dijamak. Diqosor tapi di waktunya masing-masing. Zuhur di waktu zuhur 2 rakaat saja. Asar 2 rakaat di waktu asar. Maghrib di waktu maghrib tetap 3 rakaat, bisa 1,5. Karena mungkin mudah-mudahan dikosor. Habis subuh assalamualaikum nggak bisa ya. Kemudian isya 2 rakaat juga di waktu isya. Subuh 2 rakaat di waktu subuh juga nggak bisa dikosor lagi. Nah Bapak Ibu, di salah-salah sholat atau kegiatan kita ya hanya istirahat saja. Ada tausiah nanti, ada kajian pada maghrib biasanya dengan pada subuh. Selebihnya Bapak Ibu bebas ya, bisa menikmati suasana di Mina. Biasanya kalau sudah seperti ini, bapak-bapak yang ahli hisab itu udah punya komunitas sendiri. Nah insya Allah seperti tahun-tahun yang lalu, dalam kawasan tenda ini di setiap sudut itu ada buffet, ada meja prasmanan yang kalau bukan waktu makan di situ tetap tersedia air minum, air panas, bikin kopi, bikin teh, nyeduh kopi atau kadang-kadang juga ada es krim dan ada jus yang di dalam lemari es. Jadi sambil santai sore misalkan belum waktu yang makan bisa menikmati semua buffet di situ adalah punya kita. Artinya gini, satu blok misalkan makan 114, seluruh tenda, seluruh blok itu ada berapa mungkin 10 buffet, kita ngambil di buffet mana saja itu bebas karena itu sudah punya kita semua. Semua yang bahkan ada travel lain di situ juga saatnya sama. Jadi kalau misalkan Bapak itu tadi lihat antrian makan, di sini kok antriannya panjang, coba jalan cari buffet yang antriannya agak pendek gitu ya. Jadi semua bisa halal semua. Oke. Nah kemudian sampai tanggal 9 pagi. Tanggal 9 pagi, tanggal 9 Dzulhijjah, kita akan berangkat dari Mina menuju ke Arafah. Sepanjang perjalanan kita masih mengumandangkan talbiyah. Talbiyah
bisnya menuju ke Arafah dengan bis yang sama sesuai dengan nomor bisnya masing-masing. Setelah masuk Arafah, tadi diterangkan oleh Bunda dalam itinerary, kita masuk Arafah kira-kira jam 8 atau jam 9, maka Bapak Ibu langsung istirahat. Nanti lihat sikon, apakah kita sarapan paginya di Mina sebelum berangkat, ataukah sarapan paginya di Arafah. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah setelah tiba di Arafah ini kita masih ada kesempatan untuk istirahat sebelum masuk waktu zuhur. Manfaatkan betul, pokoknya pagi itu istirahat, kalau bisa tidur supaya nanti pada saat wukuf tidak ngantuk. Nah Bapak Ibu, menjelang waktu zuhur kita semuanya duduk membentuk soft salat. Kasur-kasur ini dilipat, kita lihat ini di pinggir-pinggir semua. Kasur dipinggirkan sehingga ruangannya jadi luas, membentuk soft salat seperti ini. Sambil menunggu waktu zuhur kita sudah mulai zikir-zikir. Begitu masuk waktu zuhur kita mendengarkan khutbah. Ada 2 khutbah, satu yang Arab, satu nanti khutbah bahasa Indonesia Pak Kiai Agus ya. Jadi pada saat kita sudah menyelesaikan khutbah, lalu kita akan sholat zuhur dan asar. Zuhur dan asar dijamak takdim 2 rakaat dalam 1 kali adzan 2 kali qomat. Setelah itu kita lanjutkan zikir-zikir lagi. Nah kemudian pada saat zikir bersama sudah selesai sekitar jam 2 atau jam setengah 3, maka Bapak Ibu dipersilahkan doa masing-masing, doa pribadi. Contohnya seperti ini. Kalau tadi laki-laki dengan laki-laki ini udah campur nih. Yang suami nyari istrinya, istri nyari suaminya, yang nggak bawa istri nggak bawa suami, yang nyari nyari tempat maksudnya. Ya. Nah, di sini sudah doa pribadi. Nah, sebenarnya saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, barangkali pada saat kita diajak zikir bersama atau doa bersama, di antara Bapak Ibu ada yang nggak mau ikut misalnya. Aku nggak mau rukyah, aku mau doa sendiri aja. Yang bersama biar bersama, aku mau memisahkan diri, misalkan seperti itu. Ya nggak apa-apa, jangan dicegah, karena itu udah sesuai dengan kepentingan masing-masing. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti acaranya, ikuti doa bersama, zikir bersama. Setelah itu nanti acara bebas seperti ini, doa masing-masing sesuai dengan hajat Bapak Ibu. Nah, ada juga yang pilih di luar seperti ini, berdua di luar. Ada juga yang ini kebetulan ada rumput sintetisnya. Jadi senyamannya aja ya. Saya perkuat tadi pesan Bunda Guril, mohon Bapak Ibu, apa yang mau diminta di Arafah itu dicatat ya. Dicatat. Doa untuk diri sendiri apa? Jangan sampai saya sering tanya, Bapak nanti kalau di Arafah pengen doa apa? Aku pengen doa mudah-mudahan husnul khotimah matinya masuk surga. Ya pastilah semua orang doanya pengen seperti itu. Tapi nggak pengen doa-doa yang lain yang detail itu. Yang belum punya rumah doa pengen punya rumah, pengen ganti mobil, pengen naik jabatannya dan lain-lain. Urusan dunia juga boleh kok. Ya semua itu dicatat. Karena kalau nggak dicatat pengalaman, sampai di sana itu lupa Bapak Ibu. Karena terharu dengan suasana Arafah, bingung apa lagi ya. Coba, ini waktu manasik sudah saya sampaikan. Sudahkah Bapak Ibu bertanya kepada anak-anaknya pengen didoakan apa? Oh, anak pertama pengen didoakan apa? Anak kedua kamu pengen didoakan apa? Anak ketiga kamu pengen doa apa? Doakan suaminya, doakan istrinya, pengen doa apa? Semua detail Bapak Ibu. Orang tua yang masih hidup didoakan apa? Yang sudah meninggal mau didoakan apa? Jadi kalau nanti kita sudah punya catatan, misalnya sudah selesai, masih ada waktu, kita ulang lagi. Ingat Bapak Ibu, di sini ada jutaan malaikat diturunkan oleh Allah, mengaminkan doanya orang-orang yang wukuf. Dan Allah banggakan orang-orang yang wukuf itu, Allah membanggakan di depan para malaikat. Wahai malaikat, lihat itu hamba-hambaku. Mereka datang dari tanah yang jauh dengan keadaan kusut mukanya, nggak mandi, nggak wangi, tapi lihat. Saksikan wahai malaikat, mereka akan kumasukkan ke dalam surgaku. Dan aku kabulkan doa-doa mereka. Loh, itu Allah katakan kepada para malaikat di sini. Maka Bapak Ibu pada saat-saat seperti itu jangan sampai kita tidur, sayang sekali. Jadi manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk berdoa. Termasuk doa-doa titipan tadi ya, dibacakan, gak usah rugi kan. Karena apa? Setiap kali kita mendoakan orang lain, doa itu kembali pada diri kita sendiri. Karena ada hadisnya kan, barang siapa mendoakan saudaranya yang berjauhan, maka malaikat mengatakan walaka bimisli.
Ya Allah, ini ada titipan dari tetanggaku, ya Allah, dia berdoa supaya lunas utang-utangnya. Malaikat mengatakan, walakan bimisli. Kamu juga seperti itu. Walaupun kita belum sempat doa, karena mendoakan orang lain, maka doanya kembali kepada diri kita sendiri. Itu manfaatnya mendoakan orang lain secara detail. Jadi jangan sampai titipan doa tadi di handphone, ibu bapak pegang handphonenya terus berkata, ya Allah, kau maha tahu isi doa kita. Kabulkan semua, ya Allah. Oh, amanah sudah disampaikan ya. Itu gak mau repot namanya. Nah Bapak Ibu, sebelum matahari terbenam tidak boleh meninggalkan Arafah. Jadi sebelum matahari terbenam tidak boleh meninggalkan Arafah. Nanti kita atur waktunya. Setelah matahari terbenam, selesai saat wukuf, Bapak Ibu kita akan bergerak dari Arafah menuju Musdalifah. Sholat maghrib isya-nya bagaimana? Lihat sikon. Jika memang matahari terbenam, bisnya siap dan kita berangkat rombongan yang pertama, maka maghrib isya-nya di jamak takhir di Musdalifah. Tapi jika kita masih menunggu bis, kan ada 30 bis, kita ada menunggu bis dan masih ada waktu, kita bisa maghrib isya-nya di jamak takdim di Arafah. Setelah sampai di Musdalifah, nanti bis kita akan parkir juga di kawasan Musdalifah. Sehingga Bapak Ibu misalkan bisa turun, ya alhamdulillah bisa merasakan gelar tikar di tanah Musdalifah, bisa cari batu. Tapi seandainya Bapak Ibu nanti nggak mau turun, di dalam bis tidur itu juga sudah sah. Kenapa? Karena bis kita posisinya di dalam tanah Musdalifah insyaallah. Nah batas mabit Musdalifah itu namanya mabit atau bermalam ya Bapak Ibu. Bermalam ini batasnya adalah lewat tengah malam. Jadi kita masuk Musdalifah, kemudian kita bermalam sampai lewat jam 12. Setelah lewat jam 12 malam, kira-kira jam 1 itu sudah sah mabitnya. Tapi kalau belum jam 12 kita meninggalkan Musdalifah, namanya belum mabit, cuma mampir. Ya, belum bermalam. Di bermalam itu sudah lewat tengah malam. Nah kira-kira nanti jam 1 kita akan bergerak dari Musdalifah menuju menuju Mekah. Ini gambaran kurang lebih suasana di Musdalifah. Tadi sudah ditampilkan fotonya. Nah kemudian kita bergerak ke Mekah Bapak Ibu. Jam 1 pagi kita akan bergerak ke Mekah. Tiba di Mekah kita langsung ke Hotel Anjum ambil air wudhu. Setelah itu kita sama-sama ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu rukun, semuanya harus ikut. Tawaf ifadah 7 putaran ditambah sa'i, ya, ditambah sa'i Safa Marwah. Setelah selesai sa'i kita melaksanakan tahallul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tawaf 7 putaran, kemudian sa'i, setelah sa'i kemudian tahallul. Nah, berapa lama kita pelaksanaan ini tergantung bis kita. Kalau bis kita cepat, insya Allah pas adzan subuh kita sudah selesai sa'i. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabatnya Bapak Ibu baru mulai sa'i kok adzan subuh, tidak apa-apa. Lanjutkan aja sa'inya dulu, begitu qomat berhenti sholat subuh, habis subuh lanjutkan lagi sa'inya sampai tahallul. Nah setelah tahallul berarti Bapak Ibu sudah lepas semua larangan-larangan ihram kecuali hubungan suami istri. Belum boleh, karena tahallulnya baru tahallul awal. Tahallul akhirnya atau tahallul saninya nanti setelah selesai melontar jumroh akobah. Jadi Bapak Ibu, walaupun nanti di sini bapak-bapak ibu-ibu belum sempat lepas kain ihram karena masih di Masjidil Haram kan, tadi sholat hari raya kan, tapi statusnya sudah tahallul. Artinya apa? Kain ihram itu hanya melekat di badan, statusnya sudah bukan ihram lagi. Jadi larangan-larangan ihram sudah lepas, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah kita selesai tahallul, kita tunggu sejenak di Masjidil Haram. Nanti ada aba-aba dari imam sholat id, maka di setelah kita ikut sholat Idul Fitri di dalam Masjidil Haram. Idul Fitri, Idul Adha. Ini baju baru sih tadi. Idul Adha di Masjidil Haram ya. Nah, setelah selesai Idul Adha, kita akan kembali ke Hotel Anjum tadi, tempat bis kita parkir. Nah, di sini kita sarapan. Selesai sarapan, kita kembali ke bis. Kemudian bis kita bergerak ke Mina. Bapak Ibu kembali ke Mina. Nah di sini
lihat sikon ya Bapak Ibu, karena agenda kita di Mina ini adalah melontar jumroh Aqobah. Jika kita tiba di Mina, kemudian petugas maktab mempersilahkan kita melempar jumroh, langsung aja turun dari bis, siapkan batunya, lalu kita ke jumroh Aqobah. Gak usah ganti dulu, sekalian kena keringat kayak ihramnya. Tapi statusnya itu sebenarnya sudah tahalul awal. Tapi kalau misalnya petugas maktab menahan kita, nunggu jam yang ditentukan, kita bisa masuk tenda, bisa mandi, bisa ganti baju biasa dulu. Nah sehingga pada saat melontar jumroh Aqobah nanti sudah tidak pakai kain ihram lagi. Kalaupun pakai kain ihram juga hanya pakaiannya saja, sekali lagi statusnya sudah tahalul. Nah Bapak Ibu, pada tanggal 10 Dzulhijjah kita akan fokus pada satu jumroh. Ini ada 3 jumroh ya, Ula, Wusta, Aqobah. Nah kita langsung ke jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagai informasi, insya Allah jarak tenda kita ke tempat melempar jumroh ini sekitar 400 sampai 500 meter. Dekat ya, kita keluar ke jalan itu udah kelihatan gedungnya ya. Gedung tempat melempar jumroh udah kelihatan. Nah makanya kita bisa ambil sikap tadi, kalau sekiranya dibolehkan bisa langsung kita sama-sama berangkat. Tapi kalau ditahan dulu, kita keluar Allah sampai 7 kali. Yang nggak boleh itu 7 batu digenggam jadi satu sekali lempar. Allahu Akbar. Ini nggak repot. Oke. Nah Bapak Ibu, kita melemparnya disunahkan dari sebelah sini ya. Artinya apa? Arah Mina itu sebelah kanan, arah Mekah sebelah kiri, sisi yang sini. Itu sunahnya. Tapi kalau seandainya sama polisi, karena ini padat, sama polisi diarahkan dari sisi yang sebaliknya, itu juga sah. Tidak apa. Yang penting kita melempar. Nah bagaimana cara melempar posisi batunya ini? Nah Bapak Ibu kita lihat dulu di sini. Ini adalah 4 melempar jumroh masa lalu. Ditandai dengan apa ini? Tiang atau tugu. Artinya apa? Tugu ini hanya sebagai panduan supaya batunya mengarah ke sini. Jadi tugu ini bukan simbol setan yang harus kita hancurkan, tidak. Sehingga apa? Melempar jumroh gak harus kena tugunya. Yang penting batunya masuk ke dalam, itu sudah sah. Dulu zaman Nabi gak ada tugu Bapak Ibu. Zaman Rasulullah dulu lempar jumroh, ditentukan titiknya di situ, ya sudah lempar. Maka dikatakan jamarot. Jamarot itu tumpukan kerikil artinya, bukan setan. Jadi kalau kita melempar batu, kemudian batunya numpuk di satu titik, itulah jamarot. Nah karena haji semakin banyak pesertanya, kalau gak dikasih panduan, takutnya batu lempar kemana-mana arahnya. Maka dikasih panduan seperti ini. Dan dikelilingi oleh sumur yang akan menampung batu itu dan batunya meluncur ke bawah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, sasaran kita bukan tubuhnya. Yang penting batunya masuk. Ini bukan setan. Sebab kalau ini gandeng setan, nanti Bapak Ibu melemparnya dengan penuh hawa nafsu. Bisa saja bukan batu yang dilempar, sepatu, sendal, payungnya. Nah. Dan kalau Bapak Ibu anggap tubuh ini sebagai simbol setan, maka sekarang Bapak Ibu akan kaget. Kenapa? Makin gede setannya. Bukan lagi tubuh tapi dinding. Ya, jadi Bapak Ibu, ini dinding hanya sebagai simbol apa? Nah, bukan simbol apa, sebagai batas supaya lemparan itu terarah. Jadi ketika batu dilempar tetap kena dinding, lalu batu meluncur ke bawah seperti ini. Ini kalau kita lihat dari sisi yang sebelah sini dan dari atas ya. Jadi batu itu ketika dilempar Bapak Ibu akan meluncur ke bawah. Jadi insya Allah untuk jamaah Indonesia itu melontarnya diarahkan ke lantai 3 semua. Dan kita naik lantainya pakai eskalator. Jadi ketika kita sudah berangkat nanti ada ruangan bangunan di sini eskalator semua sampai ke lantai 3. Lalu kita datang di sini dan Bapak Ibu dengan tenang, nggak usah buru-buru, diusahakan badan kita bisa nempel di pinggir ini. Insya Allah bisa. Yang penting kita jangan fokus di ujung sini, tapi coba cari yang sebelah sana itu relatif agak sepi. Kita dengan tenang. Kalau berpadat juga orang nggak akan berlama-lama di situ. Cepat pergi kita masuk. Nah nempel dengan dinding kita lempar banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan tenang. Nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru kadang Allah ini kesenggol temannya tak batunya jatuh ya. Atau terlalu kencang lemparnya tak mental keluar lagi. Nah itu juga nggak sah. Jadi harus diulang. Maka dengan tenang lempar, yang penting batunya
masuk. Itu cara melontar jumroh. Nah kemudian tanggal 11, 12 kita melakukan pekerjaan yang sama. Jadi setelah tanggal 10 tadi kita melempar, kita kembali ke tenda Bapak Ibu. Kita istirahat di tenda di Mina. Lalu esok harinya tanggal 11, tanggal 12 kita melempar 3 jumroh masing-masing. Tanggal 11 dulu. Tanggal 11 kita melempar jumroh pula dulu dengan 7 lemparan batu. Begitu sudah selesai, kita doa. Di sini ada waktu yang mustajab. Nabi Muhammad dulu juga begitu, selesai melempar pula beliau berdoa. Kemudian kita geser lempar musto dengan 7 lemparan lagi. Setelah itu kita istirahat, berdoa di sini, berdoa sejenak. Dan di sini persiapkan doanya, doa sesuai hajat kita. Gak ada doa khusus. Tadi yang di Arafah sudah dibaca, diulang di sini boleh. Di sini nggak bisa lama-lama, kalau lama-lama diusir sama polisi. Nah, kita geser lagi ke Aqobah. Setelah selesai Aqobah, tidak ada doa. Kenapa nggak ada doa? Ya dulu Nabi Muhammad nggak doa setelah Aqobah. Nah, kita kembali ke Mina. Menunggu tanggal 12. Tanggal 12 melakukan pekerjaan yang sama. Jadi tanggal 11 melontar 3 jumroh, tanggal 12 melontar 3 jumroh. Nanti waktunya diatur oleh maktab kapan kita diperbolehkan berangkat melontar jumroh. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, selama di Mina, kegiatan kita hanya melempar jumroh saja. Hari-hari selebihnya apa? Yaitu tadi sholat, istirahat, kemudian makan, dengerin nasihat, tidur. Bangun, makan, tidur. Nah, tangi, mangan, turu. Orang Jawa. Disingkat amatu, tangi, mangan, turu. Bapak-bapak dirahmati Allah, mau mengikuti nafar sani. Begini, Bapak Ibu, memang dua-duanya dibolehkan. Barang siapa yang buru-buru cepat-cepat pengen meninggalkan Mina, maka lemparnya sampai tanggal 12 saja boleh sah. Tapi bagi yang mau tinggal di Mina semalam lagi, melontar 1 hari lagi, maka diperbolehkan juga. Berarti setelah tanggal 12, Bapak Ibu gak kembali ke hotel transit, nginep di Mina lagi 1 malam. Tanggal 13-nya melempar 3 jumroh lagi. Sama-sama sahnya, cuman mungkin pengen memaksimalkan pahalanya, boleh juga. Nanti siapa yang mau nafar sani kita koordinir dan kita akomodir, kita temani yang masih mau nginep di Mina. Dan biasanya kalau sudah malam tanggal 13 sudah nafar sani itu sudah mulai banyak kosong tendanya. Jadi Bapak Ibu tidurnya bisa pindah-pindah dari sana, bisa ke sana. Nikmati tendanya udah ya. Kamar mandinya juga. Nah, kemudian setelah tiba di Mekah, kita tunggu saat kita mau pulang nanti ke Jeddah, baru kita melaksanakan tawaf wada. Nanti teknisnya akan diumumkan lagi. Jadi tawaf wada ini nanti dilaksanakan 1 hari menjelang kita ke Jeddah. Misalkan kita ke Jeddah nanti siang, maka pagi-pagi kita tawaf wada. Itu masih lama, nanti kita jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ayo kita ringkas ya. Kita ringkas resumenya perjalanan kita. Tanggal 8 kita ke Mina, pakai ihram, mengikuti tarbiyah. Tanggal 9 kita ke Arafah, melaksanakan wukuf. Selesai wukuf, malam hari kita ke Musdalifah, bermalam atau mabit. Kemudian dini hari kita meninggalkan Musdalifah, tanggal 10 pagi menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah sa'i tahallul. Setelah itu kita kembali ke Mina tanggal 10 pagi juga untuk melontar jumroh Aqobah. Kemudian bermalam di Mina sampai tanggal 12 sampai tanggal 13, agendanya melontar jumroh ulah wusta Aqobah. Setelah itu kita kembali lagi ke hotel transit. Selesai sudah rangkaian ibadah haji kita. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ada yang mau tanya boleh 3 jam karena udah mau asar. Ya bawa dulu. Ya silakan. Terlewat sedikit. Tadi itu kan ada tahlul akhir Pak ya? Ya. Tahlul akhir. Tahlul akhir. Ya, kedua. Ya. Itu setelah di Mina kan ya, di Mina ya? Ya. Itu setelah lempar jumroh atau gimana? Atau seluruh rangkaian? Baik, saya terangkan dulu ya. Jadi tahalul akhir atau tahalul sani
itu hanya sebutan statusnya. Kalau guntingnya cukup sekali tadi di habis saki ditandai dengan menggunting rambut, itu udah tahallul awal. Nanti kalau bapak ibu mau gundul, bapak-bapak mau gundul, tinggal ke depan Masjidil Haram itu insya Allah banyak tuh calo-calo yang nawarin kotak-kotak L'Oreal boleh di situ, atau boleh gundulnya nanti di Mina. Nah setelah lempar jumroh Aqobah, statusnya sudah tahallul sani atau tahallul akhir, walau tidak ada cukur-cukur lagi. Gitu ya? Oke, ada lagi Pak? Ya Pak, ada dua. Yang pertama tadi mengenai nafar sani dan nafar awal. Ya. Kita daftarnya nanti saja atau dari awal? Karena kan mungkin ada banyak yang mau ikut salah satunya gitu. Ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan di Arafah, Musdalifah, saya kurang tahu di sana seperti apa. Apakah untuk wudunya bisa tayamum atau dianggap sudah berkecukupan air di sana Pak? Terima kasih. Ya, baik. Tahallul mau nafar sani, daftarnya kapan? Dari sekarang boleh. Tapi sampai sana berubah pikiran boleh juga. Waduh, panas nih. Waduh, aku tak bisa daftar. Makanya boleh sekarang, boleh di sana nanti. Pas sudah ngerasain ya. Nanti diumumin lagi pada biasanya malam tanggal 12 sudah kita umumkan. Siapa yang mau nafar sani daftar gitu ya. Nah di Arafah Mina ini masih tergolong berlimpah air Pak. Walaupun mesti ngasih tapi air berlimpah. Jadi belum memenuhi syarat untuk tayamum. Ya, satu lagi. Biayanya nambah Pak. Ya. Biayanya minta sama Allah yang serius, yang ikhlas, mudah-mudahan haji kita mabrur sehat semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, lihat kami yang sore hari ini berkumpul di tempat ini. Kami berkumpul ingin bermunajat dan mengakui segala dosa dan khilaf kami. Dosa kami, maksiat kami ya Allah. Beberapa hari lagi kami menjadi tamu agungmu di bulan haji ini. Tambahkan keberkahan buat kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun masa lalu kami. Rasanya sudah tidak terhitung sholat yang kami tinggalkan. Sudah tidak terhitung kebohongan kepada pasangan-pasangan kami. Sudah tidak terhitung berapa banyak mata menangis karena ketajaman mulut dan lidah kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Banyak hari-hari yang kami lewati tanpa pernah membaca Al-Quran. Tapi Engkau undang kami untuk haji tahun ini. Engkau undang kami untuk haji tahun ini. Maka terima kasih ya Allah. Berikan kekuatan lahir dan batin ya Allah, agar kami mampu menyelesaikan dengan sempurna segala rukun, wajib dan sunnah haji tahun ini, hingga Engkau jadikan kami haji yang mabrur. Sampaikan ya Allah, haji mabrur ini Engkau anugerahkan juga kepada kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kepada anak-anak kami yang ada di rumah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya rabb. Jadikan haji ini haji yang mabrur ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.